Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua yang sudah berkenan hadir dalam proses perkuliahan kita, ya, meski kita harus menyusun waktu khusus untuk hal ini, namun ini memang supaya karena ini ada mata kuliahnya ini menghasilkan proyek yang sifatnya cukup besar, maka dibutuhkan sinkronisasi. Jadi kalau bisa memang informasi yang diberikan terkait dengan perkuliahan ini sama, karena ini terkait dengan arahan mengenai tugas kalian nantinya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengantar penyusunan rancangan pelatihan. Kalian sudah tahu bahwasanya dalam proses pelatihan ini kalian akan diminta untuk mendiagnosa atau mengakses kebutuhan pelatihan dari organisasi yang menjadi sasaran pelatihan kalian. Nah, proses dari diagnosa tersebut dalam pelatihan dikenal dengan nama training needs analysis. Nah, ini memang sudah bahasan keduanya. Tapi sebelum kita masuk ke membahas tentang training needs analysis, kita akan mengulas kembali materi kemarin, ya, supaya yang juga tidak hadir kemarin bisa mengingat kembali, mengetahui gitu ya tentang materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, pelatihan ini definisinya cukup banyak. Saya ngambil beberapa saja, ada dari Noe, ada dari Spektor, dan ada dari Sinha. Baik juga. Nah, kalau menurut Noe, pelatihan itu adalah sebuah usaha untuk memberikan fasilitas pembelajaran terkait dengan kompetensi pekerjaan. Jadi kalau kita bicara tentang pelatihan, fokusnya adalah pada peningkatan kompetensi, gitu ya. Jadi yang namanya pelatihan itu adalah peningkatan kompetensi. Ada kompetensi yang ditingkatkan ketika kita sudah menyelesaikan sebuah pelatihan. Jadi bukan sekedar pengetahuan, jadi bukan sekedar merubah seseorang jadi dari awalnya tidak tahu menjadi tahu atau paham terhadap sesuatu gitu ya, tapi memang sampai pada dia mampu melaksanakan apa materi yang dia ikuti dalam proses pelatihan itu sendiri gitu. Jadi dan itu kaitannya adalah di kompetensi, ya. Ada sesuatu yang sifatnya bermanfaat untuk membantu mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab tugasnya, gitu ya. Nah, menurut Spektor, pelatihan ini merupakan tanggung jawab bagian HR pada perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Jadi ini dianggap sebagai sebuah pekerjaannya HR, ya, atau bagian SDM, yang dimana SDM idealnya menurut Spektor itu harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dari setiap karyawan dan kemudian memberikan semacam kurikulum gitu ya, atau program gitu kepada karyawan untuk pelatihan apa saja yang harus dia ikutkan sehingga ini bisa membantunya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya yang ada di perusahaan. Nah, pelatihan ini adalah penggabungan antara pengetahuan, keterampilan, attitude atau sikap, atau di PU kita kenalnya dengan KSA, knowledge, skill, dan attitude, ya, melalui pengembangan profesional. Nah, sementara menurut Pike, pelatihan ini adalah sebuah proses, bukan peristiwa. Jadi tidak ujuk-ujuk itu kamu ikut pelatihan ya Anissa, Hana kamu ikut pelatihan ya, atau Indah kamu ikut pelatihan ini. Enggak, tapi memang ibaratnya ada programnya, ada kurikulumnya, ada sistematikanya. Kenapa seseorang itu kemudian diberikan pelatihan tersebut, gitu ya. Jadi tidak serta-merta tuh ikut, gitu ya, insidental. Nah, tujuan dari pelatihan itu sendiri adalah untuk mencapai hasil, baik hasil yang didapatkan oleh si individu maupun
hasil yang bisa didapatkan oleh si perusahaan. Ketika kinerja dipertanyakan, kenapa si Zahra kinerjanya jelek, Rosa nggak bagus, Syarifah di bawah rata-rata, atau Dela tidak seperti biasanya gitu ya. Sebenarnya tidak semuanya melulu bisa diselesaikan dengan pelatihan. Jadi pelatihan itu bukan satu-satunya solusi. Ya, ada banyak hal yang menjadi penyebab kenapa kinerja seseorang itu menjadi tidak optimal. Ada gara-gara sistem kinerjanya yang nggak bagus, ada karena program pengembangan organisasinya nggak jalan, ada proses rekrutmennya yang nggak tepat, penempatannya nggak sesuai, atau proses coaching dan mentoringnya yang nggak jalan, konselingnya juga nggak ada gitu ya. Jadi ada banyak sebenarnya permasalahan di organisasi yang sebenarnya metode penyelesaian masalah itu beda-beda. Jadi bukan hanya pelatihan. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang lemahnya kompetensi karyawan, dan ini memang PR-nya adalah pelatihan gitu ya. Ketika lemahnya kompetensi karyawan dan itu diakibatkan karena dia tidak tahu atau dia tidak mampu melakukan pekerjaannya, dan dia tidak punya masalah, dia sudah di tempat yang tepat, dia sudah punya coach yang bagus gitu ya, sudah dilakukan program sistem kerjanya sudah bagus, tapi ternyata masih juga tidak optimal kinerjanya. Mungkin di sini adalah masuknya solusi untuk dilaksanakan pelatihan itu sendiri. Tujuan pelatihan bisa untuk karyawan, bisa untuk perusahaan. Keseluruhannya, baik karyawan maupun perusahaan, ketika yang diberikan pelatihan itu kan karyawan, tapi pada dasarnya perusahaan juga punya kepentingan di sana. Apa kepentingannya? Ketika dilaksanakan pelatihan, maka akan muncul tenaga ahli yang ada di perusahaan tersebut. Dan ini menjadi modal unggul dari perusahaan ketika dibandingkan dengan kompetitor. Bayangkan ada perusahaan A dan B, ya, sama-sama bergerak di bidang produksi sepeda motor, misalnya seperti itu, gitu ya. Perusahaan A dia sangat concern dengan pelatihan. Ketika ada update terkait dengan teknologi, update terkait dengan spare part dan lain sebagainya gitu ya, inovasi baru, dia akan memberikan pelatihan yang optimal kepada karyawannya sehingga mereka kemudian mampu mengkreasikan atau berinovasi ya dalam pengembangan produksi sepeda motor. Sementara perusahaan B justru sebaliknya, dia hanya mengikuti pakem yang ada. Akibatnya apa? Akibatnya adalah A akan selalu unggul di bidang inovasi. Ketika ada barang baru, kemudian dia akan meng-create tipe-tipe yang baru dengan keunggulan yang baru, gitu ya. Dia akan selalu unggul di pasaran dibandingkan dengan si perusahaan B, karena dia nggak concern dengan pelatihan. Dia hanya menggunakan SOP yang dulu dia gunakan dan itu tidak dievaluasi. Akhirnya karyawannya tidak dikembangkan. Ya, otomatis juga misal perusahaan B ini menjadi tidak sehat, karyawan yang ada perusahaan B ketika melihat di A kondisinya bagus, mereka akan bercita-cita untuk bisa pindah ke perusahaan A. Ya, dia ingin lompat ke kompetitor gitu ya. Jadi akhirnya mereka nggak fokus dalam bekerja. Realitasnya rendah. Akhirnya keterlibatan mereka juga dalam organisasi, dalam perusahaan itu juga rendah. Akhirnya kan kinerjanya bisa jadi sangat tidak optimal gitu ya. Sementara menurut Noi, latihan itu setidaknya ada 5 manfaatnya. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Dia butuh misal gitu ya, Anissa dia butuh Excel, dia baru dipindahkan ke bagian akuntansi gitu ya. Dia sebelumnya tidak paham Excel karena biasanya cukup menggunakan Word saja, tapi di pekerjaan yang baru dia butuh Excel. Maka mungkin perusahaan akan menyediakan pelatihan tentang Microsoft Excel kepada Anissa sehingga dia mampu menggunakan Excel dengan baik dan bisa membuat laporan keuangan dan lain sebagainya. Gitu ya, itu contohnya. Atau memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Ketika kita di bagian SDM, di bagian rekrutmen, ternyata ada tes-tes yang baru, kita nggak pernah tahu, nggak pernah dapat dulu di zaman kuliah, gitu ya, atau pernah ikut pelatihan tentang tes psikologi, tapi kita nggak dapat alat tes ini karena baru, gitu ya. Maka kemudian si pihak penjual tesnya kemudian melakukan pelatihan untuk mengenalkan alat tes mereka. Mungkin kita perlu ikut karena ternyata alat tes ini bisa kita gunakan untuk proses rekrutmen. Maka kita ikut pelatihannya. Seperti itu gitu ya. Atau mempersiapkan tanggung jawab yang lebih tinggi.
Misal Rosa dulu masuknya sebagai staff, tapi sekarang mau dipromosikan sebagai supervisor. Dulu dia nggak punya tanggung jawab untuk drive team, nggak punya tanggung jawab untuk leadership, tapi sekarang dia butuh, maka dia dipersiapkan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait dengan manajerial, termasuk di dalamnya leadership dan lain sebagainya, sehingga dia bisa nge-lead timnya di bawahnya. Gitu ya. Berarti ini tujuannya adalah yang ketiga, karena mempersiapkan Rosa untuk memperoleh tanggung jawab yang lebih tinggi, gitu ya, yaitu menjadi seorang supervisor. Yang keempat, mengembangkan sikap positif pada kondisi kerja. Hal ini mungkin bisa terjadi ketika ada perubahan kerja. Misal dulunya kita bekerja secara manual, tahu-tahu perusahaan mengembangkan sistem database gitu ya, di mana semuanya itu harus diinput supaya karyawan paham tentang pentingnya pemindahan data manual ke database ini yang sifatnya IT based gitu ya. Nah, maka si karyawan ini mungkin akan melakukan penolakan karena nambah-nambahin kerjaan dia. Dia kerjanya dulu di awal-awal, kalau kita memindahkan pekerjaan ini, mungkin di awal-awal kita harus input dulu satu persatu, dan itu nambah pekerjaan baru. Supaya mereka paham kenapa ini perlu dilakukan, kemudian si perusahaan mengumpulkan semua karyawan, kemudian menceritakan tentang strategi dan segala macam, mulai dari visi misi sampai strategi, sampai kemudian kenapa dibangunnya sistem ini, sampai kemudian karyawan paham bahwa mereka memang harus memindahkan data mereka secara satu persatu di sistem, sehingga nanti akan memudahkan kerjaan mereka, gitu ya. Untuk memunculkan sifat positif ini pada kondisi kerja, perusahaan itu mengadakan pelatihan, gitu ya. Atau terakhir, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini mirip seperti tadi, gitu ya, ketika ada perubahan yang ada, apakah modelnya perubahan sistem kerja, perubahan sistem remunerasi dan lain sebagainya, karyawan harus bersiap dengan kondisi ini, dan ini mungkin bentuknya lebih pada sosialisasi tentang kondisi perusahaan. Nah, ini juga perlu dilakukan yang namanya pelatihan. Mungkin temanya jadi seperti seminar ya, tidak ada kompetensi yang utama yang dilakukan di sini menurut saya, tapi lebih pada penyampaian informasi dan pemahaman serta penerimaan dari peserta sendiri terhadap kondisi perubahan yang terjadi di dalam perusahaan. Menurut Sinha setidaknya ada 9 hal yang dapat menjadi alasan kenapa pelatihan ini dilakukan. Yang pertama, karena sosialisasi bagi karyawan, karena adanya kebijakan baru dan lain sebagainya. Atau yang kedua, karena hadirnya teknologi baru, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan juga. Kemudian ada ketiga, perubahan kualitas produk menjadi kualitas layanan. Dulu kita hanya fokusnya bagaimana menciptakan produk yang bagus, tapi sekarang tidak hanya produk yang bagus, tapi juga layanan harus bagus, maka manusia-manusianya harus disiapkan dengan baik. Mereka paham tentang konsep customer service orientation, dan mereka juga harus paham tentang handling komplain, sehingga konsumennya merasa lebih terperhatikan. Kalau dulu cuek saja, terserahlah, kan barang kita bagus, mau konsumen kayak apa, konsumennya aja yang jelek, bisa seperti itu ya orientasi dari perusahaan. Tapi kemudian mereka mungkin merubah value-nya bahwa kita tidak hanya mementingkan produk kita yang juga sudah terbukti bagus, tapi kita juga harus bisa melayani dengan baik sehingga customer loyal terhadap produk dan jasanya kita. Maka kemudian dilakukan training tentang customer service orientation kepada karyawan sehingga mereka bisa menjaga kualitas layanannya. Kemudian yang keempat, karena organisasi dan pasar bebas. Ya, ini terjadi di awal tahun 2020-an gitu ya, 2000-an ya, 2000-an di mana sudah mulai ada isu global terkait dengan pasar bebas, dan ini sudah terbukti saat ini di mana barang-barang dari luar itu bisa masuk dengan sistem pajak yang lebih minimalis gitu ya. Jadi sehingga barang-barang dari luar negeri, kalian bisa lihat sendiri barang-barang dari Cina gitu ya, itu bisa masuk dengan cepat ke dalam negeri gitu ya, sehingga ini menjadi tantangan bagi pengusaha-pengusaha produksi lokal bagaimana supaya menyikapi agar mereka bisa bertahan gitu ya. Dia harus mempersiapkan karyawannya dengan yang siap dengan perubahan, karyawan juga yang paham dengan kondisi ini gitu ya, dan kemudian lebih adaptif terkait dengan perubahan yang ada. Maka akhirnya mereka mengadakan pelatihan kepada karyawan-karyawannya. Kemudian yang kelima, pemanfaatan sumber daya secara optimal. Bisa jadi adanya hadirnya teknologi baru, ini bisa kaitannya ke sini, atau mungkin
adanya karyawan yang berkurang karena pensiun, tapi perusahaan tidak mau menambah karyawan baru untuk menggantikan posisi tersebut, sehingga dia menempelkan pekerjaan si karyawan yang pensiun ini kepada karyawan yang masih eksis atau masih ada di dalam perusahaan. Sehingga si karyawan ini perlu diberikan pelatihan sehingga dia paham dengan tugas-tugasnya yang baru, limpahan dari pekerjaan sebelumnya. Ya, jadi seperti itu untuk efisiensi dari tenaga kerja. Atau mungkin yang keenam, alasannya karena pengembangan sumber daya manusia, SDM-nya, bisa jadi karena memang ya itu tadi gitu ya, si karyawan ini dianggap potensial untuk mengisi posisi strategis sehingga dia disiapkan gitu ya, dipersiapkan untuk memiliki kompetensi-kompetensi yang sifatnya lebih manajerial. Maka dia akan diikutkan serangkaian pelatihan-pelatihan yang menempa kompetensi ini. Ya, sehingga dia lebih siap untuk menjadi seorang manajer di masa depan. Pengembangan keterampilan karyawan, ya karena dianggap karyawan memang pelatihan ini adalah sebuah fasilitas dan karyawan berhak untuk dilakukan pengembangan terhadap keterampilan yang dia miliki sehingga bisa memberikan manfaat baik buat diri dia sendiri maupun bagi perusahaan untuk membentuk yang tadi tim ahli yang banyak di perusahaan sehingga menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan dengan kompetitor. Yang kedelapan karena alasan produktivitas, karena mungkin setelah dipelajari produksi barangkali bisa ditingkatkan, caranya adalah karyawan dengan bekerja lebih cepat atau dengan metode kerja yang berbeda dari yang sebelumnya, maka harus dikenalkan kepada karyawan metode kerja yang baru ini. Caranya adalah dengan pelatihan. Atau yang terakhir karena adanya kerjasama. Adanya kerjasama, kemudian ada pekerjaan baru yang harus dilakukan oleh karyawan, maka otomatis mereka harus dikenalkan dengan job desk-nya yang baru, caranya bisa dengan pelatihan. Ya, kita juga kemarin sudah membahas tentang pelatihan dan pengembangan. Ada perbedaan di mana kalau pelatihan fokusnya itu pada jangka pendek, sementara pengembangan jangka panjang. Saya kasih contoh seperti yang tadi gitu ya, bahwasanya ketika kita masuk dan kita membicarakan tentang kompetensi yang dibutuhkan saat ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang kita emban saat ini, itu namanya pelatihan. Tapi kalau seandainya sudah terkait dengan kompetensi apa yang kita butuhkan nanti sehingga kita lebih siap mengisi posisi strategis di masa yang akan datang, itu namanya pengembangan. Gitu ya. Untuk pelatihan biasanya tidak mempersyaratkan pengalaman kerja. Tapi kalau untuk pengembangan, ya pastinya karena biasanya untuk pengembangan ini pelatihannya itu tidak langsung bermanfaat untuk meningkatkan kinerja karyawan, tapi nanti manfaatnya. Maka dia biasanya akan diberikan pengembangan ini pada orang-orang yang sudah berpengalaman. Ya, karena juga seperti itu, untuk menjadi seorang manajer nggak otomatis dari entry level, dari staff gitu ya, anak baru lulus kemudian jadi manajer, tidak seperti itu. Pasti si entry level ini atau orang yang baru masuk ini, fresh graduate ini, kalian lulus S1 itu nggak langsung jadi manajer, kalian akan ditaruh di staff dulu kan gitu. Ketika kalian ditaruh di staff, itu kalian dibutuhkan itu pelatihan untuk mengerjakan tugas kalian saat itu. Tapi ketika kalian dianggap potensial oleh perusahaan untuk dijadikan manajer di masa depan, perusahaan akan berpikir untuk melakukan pengembangan kepada kalian. Mungkin 2-3 tahun lagi atau 4-5 tahun lagi untuk mempersiapkan kalian menjadi calon manajer, gitu ya. Nah, maka akan mulai perusahaan memberikan pelatihan yang terkait dengan leadership, manajemen waktu, manajemen strategi, gitu ya. Mungkin manajemen bisnis dan lain sebagainya gitu, yang memang tujuan akhirnya adalah mempersiapkan kalian menjadi tenaga ahli perusahaan yang nanti akan mengisi posisi yang strategis. Itu kalau sudah dipikirkan ke sana berarti perusahaan sudah punya program pengembangan untuk kalian. Tapi kalau seandainya belum berarti masih pada tataran pada pelatihan ya. Dan ini memang tujuannya juga ke jangka pendek ya. Kalau di pelatihan itu memang gimana caranya kalian bisa melakukan menyelesaikan pekerjaan kalian saat ini. Kalau saat ini posisinya adalah sebagai rekrutmen spesialis, tujuan pelatihan diberikan kepada seorang rekrutmen spesialis staff itu adalah bagaimana dia bisa merekrut dengan benar. Ya kan, merekrut dengan benar, sistemnya jelas, kemudian dia juga paham step by step-nya, dia paham menggunakan administrasi tes psikologi, dia kemudian paham bagaimana mewawancara kandidat ya. Ternyata perusahaannya memberikan kesempatan dia ikut pelatihan BEI misalnya, behavioral event interview, kan tujuannya hanya sebatas si rekrutmen staff ini bisa mewawancara dengan pendekatan BEI ya. Tapi
kalau perusahaan kemudian memberikan pelatihan tentang manajemen sistem SDM, itu udah nggak lagi pelatihan gitu ya, tapi sudah kepada pengembangan. Karena yang diharapkan suatu saat kalian akan melakukan pengembangan di proses rekrutmen yang ada di perusahaan. Jadi bukan sekedar kalian bisa merekrut, tapi kemudian bagaimana kemudian kalian bisa membawa perubahan positif terhadap sistem rekrutmen yang ada di perusahaan, gitu ya. Seperti itu. Sementara kalau pelatihan itu kepesertaannya biasanya adalah wajib, karena kalau seandainya kalian nggak diikutkan pelatihan, maka kalian tidak bisa bekerja, gitu ya, atau bekerjanya nggak optimal, gitu ya. Tapi kalau pengembangan ini sukarela, ya, karena ibaratnya orang jadi manajer, nggak semuanya, misalnya Zahra, Anissa, Mailani sama-sama masuk staff, nggak mungkin semuanya sama-sama kemudian menjadi manajer di posisi yang sama, bisa gitu ya. Sama-sama jadi staf HRD, tapi yang manajer HRD itu ya cuma satu aja, maka dari 3 orang ini akan diseleksi nantinya, gitu ya. Nah, yang diikutkan itu hanya yang dianggap potensial, atau bisa jadi Zahra, Anissa maupun Mailani dia melakukan pengembangan secara individual sendiri. Jadi kan dia ngerasa dia punya potensi sebagai manajer, maka dia melakukan pengembangan dirinya sendiri. Jadi kalau seandainya bicara tentang pelatihan, pengembangan itu biasanya tidak melulu itu dibayarkan oleh perusahaan. Kita individu itu juga bisa melakukan pengembangan, gitu ya. Seperti yang saat ini kalian, teman-teman kalian ikutkan melalui seminar yang di-sharing tadi, gitu ya, dengan pemandunya Ibu Reni Akbar Hawadi, gitu ya, dan kemudian pembicaranya Pak Iqbal, gitu ya. Kalian mungkin nggak akan cari kerjaan sekarang, ya, cari kerjanya kan nanti kalau kalian udah lulus kan. Tapi dari sekarang kalian sudah mempersiapkan diri untuk bisa bikin CV yang bagus, untuk bisa lulus seleksi kerja yang dengan lebih smooth, gitu ya. Nah, itu kan pengembangan jatuhnya, nggak saat ini. Tapi kalau seandainya sekarang kalian ikut pelatihan tentang bagaimana bisa membuat training yang menarik dan sesuai sasaran untuk kepentingan kalian bisa lulus mata kuliah ini, gitu ya. Nah, maka itu jadinya adalah pelatihan, gitu, karena kepentingannya untuk saat ini, karena kepentingan kalian, kebutuhan untuk lulus mata kuliah itu adanya saat ini. Tapi kalau yang tadi itu kan nanti 2 tahun lagi kurang lebih, gitu ya, 2 tahun lagi untuk kalian kemudian bisa menggunakan CV, gitu ya. Tapi dari sekarang sudah dipersiapkan. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Saya lanjutkan ya. Nah, ada beberapa manfaat pelatihan menurut Zehanzeb dan Basir 2013, Training and Development. Nah, ini biasanya satu paket, gitu ya, satu paket Training and Development Program, gitu ya. Tapi kalau dibedakan seperti tadi ya penjelasannya. Ini bisa diambil manfaatnya oleh si karyawannya sendiri atau oleh perusahaannya. Kalau oleh karyawan, ini terkait dengan kompetensi karirnya, kemudian kepuasan si karyawan, dan performanya. Karena dengan adanya training dan development, yang pasti kompetensinya meningkat. Otomatis peluang untuk karirnya berkembang dengan lebih baik itu lebih besar. Kemudian ketika kita dikasihkan pelatihan, itu kan berarti kita mendapatkan fasilitas dari perusahaan. Otomatis akan meningkatkan juga kepuasan kita terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, yang pasti ketika kita diikutkan pelatihan, diharapkan performa kita meningkat. Apa yang kita dapatkan dari pelatihan itu bisa kita terapkan sehingga bisa menjadi modal kita untuk melaksanakan pekerjaan kita, gitu ya. Nah, sementara oleh perusahaan, ini efeknya ada pada market growth atau perkembangan pasar. Dengan adanya si pelatihan yang diikuti oleh karyawannya, otomatis karyawan akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Harapannya adalah ada inovasi-inovasi baru, kemudian penambahan omset dan lain sebagainya. Ini kaitannya perkembangannya dengan market growth, gitu ya. Kemudian yang kedua ada organizational performance atau performa organisasi. Dengan diikutkan dengan pelatihan, kinerja karyawan meningkat, diharapkan performa organisasi juga meningkat, gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah employee retention. Employee retention terkait dengan kesetiaan karyawan untuk tetap bertahan di organisasinya. Jadi intensinya untuk keluar itu menjadi lebih rendah karena dia ngerasa perusahaan itu punya perhatian terhadap dia, gitu ya.
cukup mempedulikan karyawan, dia merasa disupport dan lain sebagainya. Otomatis kemudian si karyawan ini memilih untuk bertahan di perusahaan tersebut, gitu ya, tidak memikirkan untuk berpindah ke perusahaan lain. Nah, ini namanya employee retention. Karena kalau seandainya perusahaan si karyawan ini berpikir untuk pindah ke perusahaan lain, ini akan menimbulkan kos baru ya, atau pengeluaran yang baru. Ya bayangkan perusahaan harus biaya rekrutmen berapa lagi, psikotesnya gitu ya. Kemudian HR-nya jadi nggak fokus dengan pengembangan SDM yang sudah ada, tapi harus rekrut yang baru lagi, pelatihan baru lagi gitu ya, pengembangan baru lagi, dan lain sebagainya. Barangkali mungkin ada baju dan bla 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 segalanya yang diberikan kepada karyawan gitu ya, harus disediakan lagi gitu ya, starting dari awal lagi, padahal yang dilepas ini adalah tim ahli. Nah, ini kan menjadi kerugian untuk perusahaan ketika karyawan keluar gitu ya, dan ini hanya berlaku untuk karyawan yang potensial. Jadi kalau karyawannya tidak potensial, itu malah kalau pengennya perusahaan ya udah gitu ya, keluar ya keluar aja. Tapi kalau seandainya dia sudah diikutkan dengan berbagai pelatihan, dia nggak potensial, nilai tawarnya tinggi di perusahaan, ketika dia benar-benar pindah ke kompetitor, itu pastinya menjadi pukulan telak bagi perusahaan. Nah, itu tadi pengantar, review untuk pengantar. Barangkali ada yang mau bertanya dulu terkait dengan materi yang pertama tadi. Kalau tidak, kita akan masuk ke materi kita yang sebenarnya hari ini, tentang desain dan asesmen analisis kebutuhan pelatihan. Ada? Kalau tidak, kita akan lanjut dulu. Nah, di sini akan lebih banyak tugas-tugas yang kalian temukan. Karena ini lebih banyak praktek sih sebenarnya ya. Teorinya nggak seberapa sebenarnya. Nah, dalam merancang program pelatihan, menurut Sinha ada beberapa indikator proses yang harus dilalui gitu ya, proses yang harus dilalui untuk kemudian kita bisa merancang program pelatihan itu dengan benar. Yang pertama itu adalah menentukan dulu apa itu tujuan dari pelatihan yang akan kita laksanakan. Ya namanya kita memilih sesuatu ya, mengadakan sesuatu, maka kita harus tahu dulu ini tujuannya sih apa ini pelatihan gitu ya. Minggu lalu saya sudah berikan contoh, misalnya ketika orang datang ke dokter, ya tujuannya kan pasti penyakitnya hilang gitu ya. Nah, penyakit itu kan beda-beda, ada yang di perut, ada yang di kepala, ada yang di kaki gitu ya, ada yang di tangan, di dalam dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau di perusahaan juga seperti itu, di bagian mananya yang sakit. Ya, fokusnya tujuannya memang untuk menyembuhkan bagian yang sakit itu gitu ya, terutama. Dan itu tadi, kalau seandainya dia kaitannya adalah dengan pelatihan, maka ini pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya peningkatan kompetensi. Maka perlu dilakukan desain dan asesmen analisis kebutuhan pelatihan, sehingga kita bisa merancang suatu bentuk pelatihan yang terstruktur berdasarkan dari hasil asesmen dan kebutuhan dari peserta itu sendiri. Jadi memang ini tujuannya untuk supaya memang pelatihan yang dilakukan itu tepat sasaran. Makanya kalau seandainya kalian ada bertanya, Bu, kira-kira kami akan melakukan pelatihan apa gitu ya? Ya dilihat dulu hasil TNA-nya seperti apa gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan kita akan memberikan pelatihan apa kalau kita belum melakukan training needs analysis ya, TNA-nya. Karena kita belum melakukan TNA-nya, maka kita nggak bisa menentukan training apa yang akan kita berikan. Ini sama ketika dokter menerima pasien gitu ya, dia nggak bisa langsung ngasih obat ABCD kalau dia belum tanya keluhannya apa gitu kan. Kalau kita ke dokter kan ditanya seperti itu sama dokternya. Ibu keluhannya apa gitu ya, yang sakit yang mana, terus rasanya gimana, terus dia
pakai dulu stetoskop, dia dengarkan dulu detak jantung dan lain sebagainya gitu ya. Kan untuk memastikan bahwa diagnosa yang dia lakukan itu memang sesuai dengan apa ya, keluhan dari pasiennya gitu ya. Sama dengan kita seperti itu. Kita perlu melakukan diagnosa, kita perlu melakukan asesmen untuk memastikan penyakitnya itu ada di mana. Apakah benar-benar bisa selesai dengan pelatihan atau tidak. Kalau memang iya, pelatihannya apa gitu ya. Jadi harus jelas gitu. Nah, penetapan dari tujuan pelatihan ini merupakan salah satu bagian yang penting karena memberikan pedoman yang jelas dalam mengembangkan program pelatihan. Karena tujuan ini bisa memberikan informasi kepada peserta tentang apa yang diharapkan di akhir sesi pelatihan atau di akhir program pelatihan. Dengan kita tahu menentukan tujuan pelatihan, kita tahu apa yang ingin dicapai ujung dari pelaksanaan pelatihan ini. Kalau kita nggak tahu ujungnya, ya jangan harap pelatihan ini berhasil, gitu ya. Kemudian yang kedua, trainer. Mau ngambil trainernya itu dari internal apa eksternal? Internal berarti memberdayakan SDM yang ada. Kalau seandainya trainingnya tentang Excel dan kita punya orang yang mumpuni dengan Excel dan dia mampu atau memiliki kemampuan untuk mengajar atau teaching skill gitu ya, ya sudah, ngapain kita cari trainer dari luar? Minta aja waktunya si orang ini gitu ya, si pakar di bidang Excel ini untuk mengajarkan kepada anak-anak baru yang baru masuk. Selain mengurangi budget perusahaan untuk melaksanakan pelatihan, ini juga memberdayakan yang ada, juga itu meningkatkan kepercayaan diri dari si trainernya gitu kan. Dan si karyawan juga sebagai peserta juga nggak malu-malu gitu ya untuk bertanya, karena mereka bisa juga bebas berbicara tentang teknis atau istilah teknis yang ada di perusahaan. Jadi sebelum kita memulai sebuah program pelatihan, pastikan trainernya harus kita harus menganalisis kemampuan teknis yang dikuasai oleh karyawan-karyawan yang ada di perusahaan, sehingga kita bisa tahu apakah ada SDM gitu ya atau tim ahli yang bisa memberikan pelatihan yang dibutuhkan dan kita nggak perlu bayar orang dari luar perusahaan gitu ya. Kalau dari internal ini melibatkan kemampuan interpersonal atau keterampilan teknologi tertentu, dan proses pemilihannya itu bisa dengan mengidentifikasi kebutuhan karyawan, kemudian melalui dasar kebutuhan pelatihan, kemudian kesediaan dari karyawan sendiri, karena biasanya kalau seperti ini lebih mirip seperti coaching sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau banyak ya jadinya pelatihan gitu ya. Dan kemudian kita bisa demonstrasi atau wawancara karyawan yang tertarik dengan para ahli ini. Kita juga bisa evaluasi berdasarkan pengetahuan karyawan, bisa dengan konten maupun ekspresinya. Kira-kira dia membutuhkan pelatihan ini tuh sampai level mana, gitu ya. Dan kita bisa juga memberikan pelatihan spesifik sesuai dengan kebutuhan dari calon trainee yang akan kita tunjuk, gitu ya. Jadi memang dilihat lagi kebutuhannya, apakah kita butuhnya itu pelatihan apa. Kemudian ada nggak trainer yang berasal dari dalam perusahaan atau dalam organisasi? Kalau ada mungkin diutamakan itu dulu. Tapi kalau tidak, ya mungkin kita harus hire dari luar. Ya efeknya adalah kita harus bayar, gitu ya. Khusus untuk tugas kalian tidak boleh mengambil trainer internal. Ya, misalkan masuk organisasi, masuk OSIS, oh dianggap tuh ketua OSISnya mampu untuk jadi trainer, terus kalian hire dia sebagai trainer. Nggak boleh seperti itu, karena ini adalah mata kuliah pelatihan. Kalian memang diminta untuk merancang dan sekaligus kemudian menjadi trainernya. Jadi trainer untuk kasus kalian gitu ya, untuk tugas kalian itu wajib adalah dari kalian sendiri. Tidak boleh di-hire dari luar dan tidak boleh memberdayakan SDM yang ada di dalam organisasi ya. Saya bicara dalam konteks organisasi tadi ya, ada internal dan eksternal. Kalau eksternal itu berarti kita ngambil dari luar ya, tim ahlinya dari luar. Kemudian yang ketiga, kita harus mengidentifikasi siapa sih peserta pelatihannya. Siapa-siapa aja kemudian yang membutuhkan pelatihan ini. Berapa orang jumlahnya ya, sehingga bisa diketahui juga budget itu yang dibutuhkan tuh berapa gitu ya. Yang perlu dilihat dalam mengidentifikasi peserta pelatihan ini adalah usianya,
pengalamannya, kebutuhannya, harapannya. Ya. Kemudian dia berasal dari departemen mana? Usia, pengalaman, kebutuhan, harapan, dan asal departemennya. Kalau karyawannya tidak terampil, berarti karyawannya benar-benar tidak terampil gitu ya melaksanakan pelatihan ini. Mungkin kita bisa berdayakan karyawan yang terampil untuk mentoring teman-temannya yang tidak terampil. Ya, kalau karyawannya udah terampil, barangkali sistemnya itu lebih ke magang barangkali atau variasi bisa gitu ya. Dia nyoba ke tempat lain kayak semacam benchmark, kemudian dia mengembangkan kompetensi yang baru gitu ya, yang kemudian bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di pekerjaan dia saat ini. Yang keempat, suasana pelatihan. Nah, ini terdiri dari perasaan yang mau dibangun seperti apa, persepsi positif dari program pelatihan ini mau dibangun itu seperti apa, kemudian hal-hal mungkin yang suasana yang mungkin menyebabkan pelatihan tidak berjalan dengan baik gitu ya. Ini harus disingkirkan. Jadi harus dikondisikan suasana pelatihan itu mendukung untuk proses pembelajaran dari peserta pelatihan. Ya. Misal perusahaan itu punya satu ruangan, ruangannya itu ternyata kita punya peserta 30 orang, calon peserta 30 orang, tapi ruangan ini hanya menampung 24 orang. Kalau seandainya dipadatkan, itu kan menjadi langsung masukin 30 orang kan menjadi ruangan itu tidak nyaman. Mungkin alangkah baiknya mungkin agar suasana pelatihan itu tetap enak gitu ya, pesertanya pelatihan ini dibagi di 2 sesi. Ya, 15 gitu ya. Ada space juga untuk membicara dan untuk ruang geraknya gitu ya, sehingga peserta juga nyaman, kitanya juga nyaman gitu ya. Atau mungkin misal ketika kita mengikuti mengadakan proses pelatihan, ternyata di ruangannya itu banyak barang-barang yang tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak digunakan lagi gitu ya, dan itu mengganggu mood kita ketika mengadakan pelatihan gitu ya, banyak debu dan lain sebagainya, mungkin perlu dibereskan dulu sehingga ruangan itu menjadi bersih dan ideal untuk dilaksanakannya pelatihan gitu ya. Yang kelima, metode belajar peserta. Cara belajar peserta berdasarkan usia, pengalaman, latar belakang pendidikan harus dipertimbangkan saat mendesain program pelatihan. Nanti akan ada metode belajar sendiri ya, metode belajar di dalam proses training ini yang kita cobakan gitu ya di dalam pertemuan tatap muka nanti ya, sudah diperbolehkan oleh dekanat gitu ya, seperti yang saya sampaikan kepada kalian bahwa kita akan ada tatap muka beberapa sesi ketika mencobakan untuk pelatihan gitu ya. Nah, ini kita akan mencobakan beberapa metode belajar peserta nanti di sesi tatap muka langsung. Ya, yang tidak bisa nanti bisa lihat simulasinya di YouTube. Kemudian yang keenam itu strategi pelatihan. Ya, setelah tujuan pelatihan sudah teridentifikasi, trainernya udah tahu dari mana gitu ya. Nah, kemudian trainer ya kita mempersiapkan prioritas yang akan dimasukkan dalam modul dan pelatihan. Kira-kira strategi apa yang mau digunakan, hal-hal khusus yang menjadi catatan kita agar tujuan pelatihan ini bisa dicapai, ya, dapat tercapai. Yang ketujuh, topik pelatihan. Nah, ini terkait dengan konten yang akan kita tampilkan. Ya, ini sebenarnya ini modul ya. Nanti kalian juga akan membuat modul ini sendiri sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya adalah periode waktu pelaksanaan pelatihan. Ini harus dikomunikasikan juga kepada organisasinya. Ya. Apakah periode atau waktu pelatihan. Perlu dikomunikasikan dengan pihak organisasi untuk mengetahui waktu yang tepat pelaksanaan. Kalau bisa untuk pelaksanaan pelatihan ini nanti
itu jangan di masa hit point-nya di mana mereka sangat sibuk, ada agenda tertentu, sehingga mereka nggak bisa fokus. Kalau bisa di pelatihan ini memang dilaksanakan dan sudah diagendakan jauh-jauh hari, sehingga kalian bisa mengarahkan kepada anggota organisasi gitu ya, pihak organisasi bahwasanya kita akan mengadakan pelatihan ini dan kita minta sih bisa peserta bisa fokus, jadi tidak dibebankan juga dengan tugas-tugas organisasinya gitu ya, dan mereka bisa tenang mengikuti pelatihan kita. Kalau di range-nya itu pelatihan itu bisa dilaksanakan rentangnya minggu terakhir November sampai dengan minggu pertama Januari. Minggu pertama sampai kedua Januari, Desember ya. Akhir November atau awal Desember. Itu rentangnya. Jadi mungkin kalian sudah bisa komunikasikan sekarang kalau kalian sudah punya organisasi yang akan kalian berikan pelatihan, sudah dikomunikasikan bahwa kalian akan melaksanakan pelatihan di rentang itu. Kira-kira mereka bisanya kapan? Pilih tanggal sedapat mungkin, itu mereka bisa fokus untuk mengikuti pelatihan yang kalian berikan. Ya, kalau di perusahaan ini terkait juga dengan hit point pekerjaan. Ada banyak perusahaan itu, terutama perusahaan di bidang jasa gitu ya, mereka punya hit point itu di akhir bulan. Jadi kalau mengadakan pelatihan mereka nggak mau di akhir bulan karena semuanya bagian produksinya itu akan sibuk sekali, operasinya akan sibuk sekali dengan mengejar profit perusahaan. Sampai akhirnya mereka nanti tutup buku di tanggal 30 atau 31. Nanti mereka baru bisa lega itu di tanggal 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan tanggal 10. Setelah itu mereka ngegas lagi. Jadi pelatihan itu dilaksanakan di rentang antara tanggal 2 sampai 10, sehingga mereka bisa fokus mengikuti pelatihan. Seperti itu. Ya. Asesmen kebutuhan pelatihan. Menurut Sinha ada 7 tahap yang harus dilakukan untuk melakukan yang namanya training needs analysis. Yang pertama, kita perlu mengakses dulu kebutuhan peserta seperti apa, baru kemudian memastikan kesiapannya, baru kemudian membangun lingkungan pembelajaran, kemudian memastikan transfer of training-nya, membangun rencana evaluasi, memilih metode training, dan monitoring dan evaluasi program. Ini rangkaian yang nanti akan kalian lakukan. Ya, yang pertama kalian akan lakukan asesmen dulu untuk mencari tahu mereka itu butuh pelatihan apa, atau mereka sedang mengalami masalah apa yang kemudian bisa diselesaikan dengan pelatihan. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa mereka bersedia mengikuti pelatihan yang kalian sediakan. Kemudian tempat, ya, ibaratnya ini juga tempat, kemudian juga dari organisasinya sendiri mendukung programnya kalian. Kalau seandainya mereka mendukung, berarti mereka akan mendukung juga untuk dibangunnya lingkungan pembelajaran yang positif, gitu ya. Kemudian memastikan transfer of learning-nya, kalian sudah mulai menyusun modul lengkapnya. Kemudian akan disusun juga rencana evaluasinya kira-kira akan seperti apa untuk mengukur keberhasilan dari pelatihan yang kalian laksanakan, memilih metode trainingnya, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi program. Kenapa TNA perlu dilaksanakan? Setidaknya ada 4 hal yang menjadi alasan kenapa TNA ini perlu dilaksanakan sebelum dilakukannya pelatihan, gitu ya. Yang pertama, agar tidak salah dalam menentukan isi, sasaran, dan metode pelatihan. Bayangkan dokter ngasih obat tapi nggak pakai diagnosa, nggak nanya keluhan konsumen, nggak nanya keluhan pasien, datang-datang, oh Bapak, nih minum paracetamol, oh Bapak, nih minum antibiotik. Ya, kan bahaya sekali gitu ya. Ini sama dengan pelatihan. Ketika tidak dilakukan dengan asesmen yang benar, kalian tidak lakukan TNA, maka sangat mungkin kalian akan salah sasaran atau salah metode yang digunakan. Ya, udah jelas yang dikejarnya itu adalah kompetensi, jangan-jangan nanti isi pelatihannya ceramah semua, gitu ya. Kalau memang sasarannya pengetahuan ya nggak ada masalah, tapi kalau pada pengembangan kompetensi ya itu harus ada simulasi, harus ada role play, harus ada business game dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak boleh asal-asalan dalam menyusun rancangan pelatihan ini. Yang kedua, agar sesuai dengan kebutuhan peserta. Jadi perlunya dilakukan TNA ini untuk memastikan bahwa pelatihan yang kita laksanakan ini sesuai dengan kebutuhan peserta.
Nah, yang ketiga, pelatihan tidak akan mencapai hasil maksimal jika tanpa TNA. Nah, ini benar sekali, Autumn. Ya, pelatihan tidak akan mencapai hasil maksimal jika tidak dilakukan TNA, karena ini seperti tadi gitu ya, kita memberikan obat tanpa kita bertanya tentang keluhan, gejala, indikator, dan yang dirasakan gitu. Ini sama saja kita memberikan obat tanpa mendiagnosa terlebih dahulu. Gitu. Jadi, jangan heran dia butuhnya itu regulasi emosi, yang kita kasih itu goal setting. Dia butuhnya manajemen stres, yang kita kasih itu leadership. Dia butuhnya pelatihan teamwork, yang kita kasih itu ternyata orientasi masa depan, yang nggak nyambung gitu ya. Dan yang terakhir pastinya efisiensi biaya dan tenaga. Ya, karena kalau seandainya pelatihan ini tidak tepat sasaran gara-gara TNA-nya nggak benar, buang-buang waktu dan buang-buang biaya, gitu ya, buang waktu, buang biaya, buang tenaga, udah jukir balik ngerjain pelatihan, ternyata nggak itu masalahnya, gitu ya, ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah karyawan yang terkait dengan kompetensi, karena kompetensi yang dikembangkan harusnya A, ternyata kita ngembangin yang B, gitu ya, nah, ini salah sasaran. Tahap-tahap dilakukannya pelatihan. Yang pertama kita analisis ya DNA ini. Kita analisis dulu, kemudian kita mendesain lanjut dengan pengembangan. Ini adalah penyusunan modul sampai dengan evaluasi ya. Tools evaluasi ya. Kemudian kita melaksanakan, setelah dilaksanakan baru kita menyusun laporan. Ya, laporan ini untuk melihat keberhasilan dari program pelatihan yang dilakukan. Secara garis besarnya yang tadi gitu ya, proses pelatihan itu ada 5 tahapan besar ini. Kita masih baru masuk ke tahap analisis. Ya, kita baru masuk di pembahasan kita baru masuk di tahap analisis. Tapi ke ujungnya nanti kalian akan sampai pada laporan, yaitu nanti untuk mengetahui evaluasi dari pelatihan yang kalian laksanakan. Menurut Berry 1998, untuk melakukan analisis dalam training needs analisis, setidaknya ada 3 level analisis yang harus kalian lakukan. Yang pertama analisis tugas, yang kedua analisis orang, yang ketiga analisis organisasi. Tugas berarti kita bicara tentang job desk-nya, orang kita berbicara tentang individunya, dan organisasi kita bicara tentang sistem organisasinya. Jadi kalau kita bicara tentang assessment untuk di TNA, kalian harus buat 3 level ini, task analysis, person analysis, dan organizational analysis. Tiga-tiganya harus muncul di laporan awal terkait dengan training needs analysis. Sampai sejauh ini adakah yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak, kita akan masuk ke tugas. Ya. Ini tugasnya dilakukan secara individual dan nanti kalian akan diberikan kode kelasnya sesuai dengan kelas. Jadi untuk Edmodo kita gunakan untuk pengumpulan tugas ya. Pengumpulan tugas untuk tugas pengumpulan secara individu kita akan pakai Edmodo berdasarkan kelas di portal. Ya, jadi tetap dikumpulkan per kelas nanti untuk memudahkan penginputan nilainya. Jadi dikondisikan bahwasannya Anda dan tim adalah perancang pelatihan di sebuah organisasi atau perusahaan. Anda diminta untuk melaksanakan asesmen analisis kebutuhan pelatihan di perusahaan tersebut dengan menggunakan metode wawancara. Tugas Anda adalah membuat paduan wawancara yang berisi beberapa pertanyaan pada level organisasi, personal, dan task analysis. Format penulisan Times New Roman font 12 spasi 1,5. Tolong dicantumkan sumber referensinya dan dikumpulkan via Edmodo sebelum tanggal 10 September 2021. Ya. Dikumpulkan secara individu. Nanti setelah ini akan Ibu kirimkan kode per kelasnya ya. Kode per kelasnya. Kalian masuk ke Edmodo dan untuk pengumpulan tugas individu dan kuis dan lain sebagainya sifatnya individual,
itu via Edmodo nanti ya, dikumpulkan via Edmodo nanti. Untuk tugas kelompoknya, mulai dari sekarang kalian sudah bisa mencari organisasi. Kalau memang membutuhkan surat, nanti akan Ibu buatkan form permintaan suratnya. Ya, jadi silahkan kalian menegokan, mencari tahu organisasi yang akan kalian berikan pelatihan. Sebenarnya idealnya memang ke SMK atau SMA gitu ya, kalau memang ada pertemuan tatap muka atau mungkin OSIS-nya dan lain sebagainya, atau pemuda Karang Taruna, pemuda masjid gitu ya, itu bisa kalian perdayakan untuk digunakan untuk sasaran pelatihannya kalian, gitu ya. Minta kesediaannya dulu saja. Ya, tapi jangan dipaksa-paksa ya. Karena susahnya gini, nanti kalian sudah assess, sudah lakukan TNA, tahu-tahu di ujung-ujung mereka nggak bersedia mengikuti pelatihan kalian, nah kalian harus starting lagi dari awal. Nah, ini yang selalu ada kejadian setiap tahun seperti itu, 1 atau 2 kelompok yang ujung-ujungnya merubah organisasi gara-gara organisasinya berubah pikiran. Karena pertama dia dipaksakan untuk ikut pelatihan kalian karena segan sama kalian. Jadi memang harusnya kalian sudah mulai mengkomunikasikan tentang pentingnya pelatihan. Mengkomunikasikan bahwa kalian capable untuk melaksanakan pelatihan ini. Jadi kalian juga face validity-nya harus bagus gitu ya, menjelaskan bahwasanya kalian mampu melaksanakan pelatihan dan pelatihan ini bermanfaat untuk organisasi, untuk anggota yang ada di dalam organisasi gitu ya. Sudah boleh mencari informasi-informasi dasar gitu ya terkait dengan organisasinya gitu ya, tapi sebenarnya materi untuk pengumpulan data dari pihak organisasi ini baru kita bahas minggu depan. Jadi untuk di minggu ini tugas kalian adalah menentukan secara kelompok, menentukan organisasi mana yang akan kalian jajaki untuk dilaksanakan pelatihan. Yang kedua, melaksanakan tugas individu seperti yang sudah tertampil di layar ini. Yang ketiga, akan ada kuis untuk pertemuan 1 dan 2 untuk melakukan evaluasi. Jadi yang tolong diinformasikan juga kepada teman-temannya yang tidak hadir, cek lagi tayangan video ini, nanti akan share lagi untuk link YouTube-nya supaya kalian bisa lebih paham, teman-temannya juga paham, dan belajar lagi dari sini. Tapi untuk rangkumannya nanti, rangkuman materinya tetap akan saya berikan nanti di WAG. Ya. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Silahkan bila ada yang mau bertanya, saya akan jawab. Tapi kalau tidak, berarti saya sudahi. Saya anggap kalian sudah paham dengan materi hari ini. Kita nggak usah banyak-banyak, cukup sejam kalian lakukan, kemudian materinya nanti kalian baca. Kalau masih belum lupa-lupa, kalian bisa lihat tayangannya nanti, tayangan ulangnya. Ya. Ya, Bu. Ingat tadi bikin panduan wawancara ya. Tugas satunya nyari organisasi ya, tapi itu berkelompok. Tugas pertama itu mencari organisasi yang mau dijajaki, itu berkelompok. Tugas kedua, ini tugas individu. Yang untuk kelompok nanti dilaporkan via WAG saja. Jadi kelompok 1, nama organisasinya apa. Kelompok 2, organisasinya apa. Kelompok 3, organisasi apa. Nanti tolong dibantu juga di koordinator untuk melist gitu ya. Karena anggota kelompoknya kemarin sudah di-share, tinggal sekarang saya mau tahu kira-kira organisasinya apa yang akan dijajaki. Ingat, berkontribusilah secara maksimal di dalam tugas kelompok karena nanti evaluasinya tetap individual. Jadi tidak otomatis nilai kelompok itu, satu anggota kelompok itu bagus semua. Tidak otomatis. Kalau memang kalian tidak berkontribusi, bisa jadi kalian sendiri nilainya jelek di antara nilai anggota kelompok lain yang bagus. Ya, jadi ini sangat ditentukan dengan kontribusi yang kalian berikan kepada kelompok. Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah paham dan cukup untuk kuliah kita hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Untuk tanggal 10 ya, untuk kuisnya nanti per Sabtu depan. Jadi kalau sekarang tanggal 4 berarti tanggal 11 ya. Kalau kuis nanti deadline-nya tanggal 11, sementara untuk pengumpulan form interviewnya secara individual itu per tanggal 10.
Untuk kode kelas Edmodo-nya nanti saya akan informasikan via WAG. Ingat sesuai dengan portal ya. Kelasnya sesuai dengan portal ya. Meski secara kelompok kalian nyampur-nyampur tidak ada masalah, tapi untuk pengumpulan tugas individual dan ikut kuisnya tetap harus sesuai dengan portalnya untuk memudahkan saya menginput nilai individunya nanti. Sudah? Tidak ada nih, benar ya? Tanya, Bu. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas pertemuan hari ini. Singkat, padat, jelas. Mudah-mudahan cukup. Kalau ada yang mau bertanya selanjutnya, boleh via WAG. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.